Football United, assalamualaikum. Kali ini gua ini pingin bikin konten ya, ngobrol-ngobrol aja soal. Jadi gua baca ini kan di salah satu artikel ya, online itu dia membahas soal siapa sih pemain Manchester United yang paling bersinar dan yang paling meredup ya. Jadi ada satu pemain yang bersinar dan paling bersinar, dan juga ada satu pemain yang paling meredup ya. Media itu dia punya versi tersendiri lah ya, siapa-siapanya gue nggak mau bilang. Cuman itu jadi apa ya, jadi inspirasi gue untuk bikin konten ini ya. Jadi gue mau bikin konten tentang Manchester United yang so far ini kan sudah menjalani beberapa pertandingan ya. Oh, gue pengen lihat, hitung iseng-iseng aja udah berapa pertandingan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata sudah 10 pertandingan ya. Di semua kompetisi ini. Ya betul, di semua kompetisi ya. Mulai dari Premier League, Champions League, Carabao, itu kalau di total 10 ya. Sudah 10 pertandingan di awal ini ya. Nah, untuk itu gue pingin bikin ala gue ya, ringan amatiran 3 pemain yang menurut gue paling buruk, paling jelek ya, dan 3 pemain yang paling bagus ya. Siapa-siapa saja. Again, ini ringan amatiran ala gue ya. Kalau teman-teman ada yang punya pendapat lain, bisa drop di kolom komen ya. Ini iseng-iseng aja, tentunya ini kan subjektif ya, cuman ini ringan amatiran ala gua ya kan. Kita mulai dari yang mana dulu nih ya, yang bagus dulu atau yang jelek dulu ya. Oke, gua kalau ditanya ya kan, pingin kabar bagus dulu atau kabar jelek dulu, gua selalu mulai dari kabar jelek dulu lah. Karena apa? Kalau kabar bagus itu kan setelahnya akan memberikan mood yang lebih positif gitu ya. Anyway, kita mulai dari yang buruk dulu ya. Jadi ada 3 ini, dari yang paling agak lumayan, sedangkan sampai yang paling ini, yang paling buruk. Oke, kita mulai dari peringkat 3 dulu ya. 3 dulu. Siapa sih menurut gua yang yang paling buruk ya, yang bukan paling buruk, yang peringkat ketiganya, peringkat 1 itu kan yang paling ya. Nomor 3 itu kalau gua ada Harry Maguire ya. Harry Maguire. Kenapa menurut gua? Karena dari 10 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Manchester United, di mana Harry Maguire ini tampil ya di beberapa pertandingan ya kan. Kalau gua ngeliat ini, dia tampil menghadapi Newcastle, Young Boys, West Ham ya kan, 2 kali waktu pada saat away, lalu menghadapi Aston Villa, dan setelahnya dia absen ketika menghadapi Villarreal dan Everton ya. Poin gue begini, di semua pertandingan yang dijalani itu Manchester United tidak clean sheet ya. Bahkan menderita 2 kekalahan ketika Harry Maguire ini memperkuat Manchester United ya. Ini kan membuktikan bahwasanya lini belakang Manchester United di 10 pertandingan awal ini cukup mengkhawatirkan, di mana kita selalu kebobolan ya kan. Dan ini tentu saja kan tidak bagus ya, karena ya contohlah pertandingan terakhir ketika kita menghadapi Everton ya kan, ketika kita menghadapi Young Boys, di mana kita kebobolan di menit-menit akhir. Ini kan dan juga beberapa pertandingan lain yang menunjukkan memang lini belakang kita tuh ada permasalahan. Kenapa gue bilang Harry Maguire berperan di sini, walaupun katakanlah dia ada absennya ya karena dia cedera, tapi yang sebelum itu karena apa? Karena posisi dia sebagai kapten. Kalau menurut gue ada kaitannya posisi dia sebagai kapten ya, dimana kita menggantungkan banyak kepada seorang Harry Maguire ya. Dan kalau gue bandingkan Harry Maguire dengan pemain-pemain yang lain ya, katakanlah Rafael Varane, katakanlah Victor Lindelof, dari statistik memang masih bisa diadu, tapi ada satu statistik yang ini benar-benar membuat Harry Maguire ini terlihat lebih buruk daripada 2 back tadi itu ya, back tengah itu tadi. Apa? Yaitu adalah error lead to goal. Jadi kesalahan yang berujung kita kebobolan. Harry Maguire ini menurut SofaScore kalau tidak salah tuh ada 2 ya, ada 2. Dan menurut gua untuk pemain sekaliber Harry Maguire ya kan, kapten Manchester United, timnas Inggris,
ini menurut gue terlalu banyak begitu loh. Dari 10 pertandingan awal di mana dia tidak terlibat keseluruhan ya, karena ada absen dan juga cedera, tapi sudah menyumbangkan dalam tanda kutip 2 error yang lead to a goal gitu ya. Dan menurut gue juga kalau kita lihat beberapa kali Harry Maguire ini seperti kalau tidak salah ketika Manchester United ini menghadapi Aston Villa ya kan, dan juga di beberapa pertandingan lain ini sering tampil tidak meyakinkan ya, membuat kesalahan yang fatal, yang vital bahkan begitu loh. Ya, beberapa memang akhirnya tidak terjadi gol ya, karena contoh ketika melawan Aston Villa kan mampu diselamatkan oleh David De Gea. Tapi menurut gua again, kehadiran sosok Harry Maguire ini masih belum seperti Harry Maguire yang gua lihat di timnas Inggris ya, di Euro, atau di Manchester United musim lalu sebelum dia cedera ya, di tengah-tengah musim utamanya, di mana dia tampil cukup excellent, cukup bagus ya kan, perhitungannya cukup mantap, mampu membaca posisi dengan bagus, di mana tidak melulu hanya tackling saja, tapi dia bisa membaca permainan. Itu yang gua ngelihat Harry Maguire musim lalu di tengah musim ya, di mana dia tampil cukup excellent. Kali ini yang gua lihat Harry Maguire walaupun tidak seburuk Harry Maguire yang yang tampil di awal musim lalu ya, tapi menurut gua ini tidak seperti Harry Maguire yang gua harapkan ya. Dan ya terbukti lini belakang kita menjadi lini yang tidak cukup kokoh, tidak cukup kuat ya. Akhirnya itu tadi 10 pertandingan kita tidak pernah clean sheet ya. Oke, di peringkat 3 ada Harry Maguire ya. Di peringkat 2 yang terjelek versi menurut gua ya, 10 pertandingan awal ini gua lagi-lagi lini belakang ya, gua menempatkan nama Aaron Wan-Bissaka ya. Aaron Wan-Bissaka musim lalu salah satu pemain dengan jumlah tackling sukses terbesar ya. Dan sekarang pun juga kalau kita lihat dia masih sering ya, itu ciri khasnya kan, melakukan tackling dan lain-lain. Tapi menurut gua sumbangsi Aaron Wan-Bissaka di 10 pertandingan awal ini lagi-lagi tidak seperti yang gua harapkan atau yang dia tunjukkan musim lalu ya, dimana dia tampil cukup kokoh di sayap kanan, sehingga sayap kanan kita ini, bek kanan itu menjadi salah satu sisi yang cukup susah untuk ditembus lawan ya. Bahkan untuk mengakomodir hal itu, serangan kita lebih banyak bertumpu di sayap kiri ya. Kali ini Aaron Wan-Bissaka kenapa gue tempatkan di salah satu pemain yang jelek ya, tidak tampil bagus, karena beberapa hal yang membuat tim itu rugi gitu ya. Nomor 1, kartu merah dia menghadapi Young Boys ya. Itu tidak bisa dipungkiri, walaupun itu kan debatable ya, apakah itu kartu kuning atau kartu merah. Tapi menurut gua sumbangsih dia di pertandingan itu yang berujung kekalahan kepada tim itu cukup ada lah ya. Karena itu tadi, kita bermain 10 pemain, strategi buyar, akhirnya kita kalah ya. Karena pelanggaran pada saat itu sih gue berpikir itu tidak diperlukan ya, apalagi sekeras itu, karena di belakang masih ada beberapa pemain lain begitu ya, dan itu betul-betul fatal. Dan kalau gue lihat pengaruhnya bukan saja ketika menghadapi Young Boys maksud gue ya, tapi juga pertandingan setelahnya, yaitu ketika kita menghadapi Villarreal ya, dimana karena absennya Aaron Wan-Bissaka ditempatkanlah seorang Diogo Dalot yang memang kita akui kemampuannya ada jarak kepada seorang Aaron Wan-Bissaka ya. Kita lihat bagaimana sisi kanan kita kemarin itu cukup banyak di-expose ya. Lagi-lagi memang betul ini karena di pertandingan langsung itu memang betul karena seorang Diogo Dalot yang tidak mampu menjaga sisinya dengan bagus ya terhadap serangan-serangan dari Villarreal. Tapi kenapa Diogo Dalot yang dimainkan? Karena Aaron Wan-Bissaka absen ya kan. Bahkan konon nanti ketika kita kandang menghadapi Atalanta, seorang Aaron Wan-Bissaka juga masih belum bisa ya, karena konon katanya sih 2 match ya absennya, kurang lebih demikian ya. Lalu di pertandingan terakhir ketika kita menghadapi Everton, proses terjadinya gol, lagi-lagi di situ ada seorang Aaron Wan-Bissaka yang terlibat ya, dimana ketika Demarai Gray itu menyusun serangan ya, dari serangan balik itu kan selain Fred ada juga Aaron Wan-Bissaka ya, dan itu di sisinya dia yang pertama kali ditembus oleh Demarai Gray ya. Artinya apa? Yaitu tadi dia ada tanggung jawab di sana yang berujung kita kehilangan kehilangan 3 poin ya, kita hanya bisa mengambil 1 poin begitu ya.
Overall gue melihat penampilan Aaron Wan-Bissaka again ya masih belum konsisten. Memang betul ada di beberapa pertandingan dia bertampilan cukup baik ya dalam mengawal sisi kanan, tapi juga ada beberapa pertandingan dia cukup bukan mudah ditembus ya, tapi justru kalau gue ngelihat lebih banyak ya dia kesalahan sendiri, kurang lebih demikian ya. Ada beberapa sisi positif itu tidak bisa dikesampingkan ya, karena kalau gua melihat kemampuan menyerang dari Aaron Wan-Bissaka utamanya crossing ya sedikit sekali lagi sedikit ya lebih bagus daripada apa yang diperlihatkan musim lalu. Tapi dari sisi defensif ini menurut gua banyak penurunan dari apa yang dia perlihatkan musim lalu ya. Again, ringan amatiran ala gua. Dan pemain menurut gue yang paling buruk, paling jelek ya di 10 pertandingan awal, siapa lagi kalau bukan Fred ya. Fred menurut gue lagi-lagi sih memang dia kalau gue ngelihat ada beberapa hal ini dia menunjukkan apa ya, katakanlah ya peningkatan begitu ya, tapi masih tetap belum membuat kita itu puas ya, bahwasannya Fred ini menjadi pemain yang kita tidak punya pilihan lain ya, karena kan sisanya ada Matic, ada Van de Beek yang belum teruji. Matic ya kita tahu ya faktor usia kurang lebih itu kan cukup mempengaruhi ya. Dan kita hanya punya Fred dan juga Scott McTominay. Sering sekali ketika Fred itu bermain ya, sering sekali terutama di posisinya defensive midfielder, sering sekali masih belum bisa memberikan rasa aman ya. Walaupun kalau gua ngelihat dari sisi penyerangan ya, build up serangan, Fred menunjukkan kemajuan. Artinya passing-passing dia ini setidaknya di 3-4 pertandingan terakhir yang dia terlibat itu menunjukkan peningkatan ya. Salah satunya jelas bagaimana ketika kita menang melawan Villarreal, gol penentu itu kan tidak bisa lepas ya dari seorang Fred, dimana umpan itu kan dari Fred crossingnya ya. Dan juga di beberapa pertandingan lain, gue lupa ada satu lagi gitu ya. Tapi menurut gue again dari sisi build up serangan dia ini menunjukkan kemajuan sedikit ya. Cuman again sebagai seorang gelandang, terutama gelandang bertahan ya, bagaimana Fred ini menahan serangan itu masih belum pada level yang gue harapin ya. Masih sering dia dibully di tengah oleh beberapa pemain lawan ya, utamanya ketika pemain lawan itu punya dua faktor. Nomor satu, pemain lawan memainkan high press. Nomor dua, pemain lawan memiliki keunggulan fisik di tengah ya. Ini sering sekali Fred ini keteteran begitu ya. Apakah tidak bisa ditingkatkan? Oh tidak, karena gue melihat musim lalu sebenarnya Fred itu salah satu atributnya adalah dia berani fighting ya, dia lari ya kan, mengejar bola, merebut bola, itu sebenarnya ada di dia. Walaupun again atributnya kalau kita bandingkan dengan gelandang-gelandang bertahan elit ya, dia tidak di situ levelnya, belum di situ ya. Tapi menurut gue dia punya kemampuan sebenarnya untuk fighting gitu di tengah. Cuman so far gue melihat ini belum ya. Dan ya salah satu yang terlihat jelas adalah ketika kemarin menghadapi Everton lagi-lagi ya, dimana dia gagal menutup Demarai Gray dan dia tidak berani mengambil inisiatif untuk melakukan professional fault ya, artinya menghentikan pergerakan Demarai Gray ataupun juga Doucouré supaya serangan balik Everton itu berhenti di situ ya, diberikan foul ya. Tentu saja mungkin akan diberikan kartu kuning lah paling banter oleh wasit, tapi kan alur serangan itu terputus ya. Tapi itu kan tidak dilakukan sama Fred ya, keputusan itu kan tidak dilakukan oleh Fred gitu. Dan again kalau gua ngelihat dari sisi defensif ya, ketika kita menghadapi Young Boys ya kan, ketika kita menghadapi West Ham itu kan cukup kesulitan begitu loh. Kalau gua ngelihat Fred itu cukup kesulitan, bahwasanya dia tidak kalau dibilang dia pemain yang begini-begini, enggak, menurut gua sih dia sebenarnya punya kemampuan itu, cuman dia tidak keluar begitu loh. Dia menurut gua sih bukan pemain yang sangat-sangat buruk yang kelasnya rendahan atau enggak. Gue sebenarnya oke, dia memang bukan pemain elit ya, itu gua akuin, tapi dia salah satu yang terbaik yang kita punya saat ini ya, kalau kita lihat dari beberapa pilihan yang lain. Dan menurut gue sebenarnya dia punya kapasitas untuk itu gitu loh ya, untuk bisa paling tidak diandalkan lah kurang lebih ya. Walaupun ya again
tidak bisa kita kita pastikan ya kurang lebih kalau dia bermain akan begini itu kita tidak bisa karena itu tadi ya. Cuman again dia sebenarnya punya kapasitas untuk dan itu tidak gue lihat ya, dan ya oleh karena itulah gue tempatkan Fred ini yang paling buruk. Dan kita ini kebobolan di semua pertandingan. Fred itu selalu terlibat di hampir semua pertandingan, kecuali ketika kita menghadapi Newcastle dia tidak bermain, dan ketika kita kalah di Carabao dia juga tidak bermain. Selebihnya dia selalu bermain dengan menit yang cukup banyak ya. Menghadapi Leeds dia bermain penuh ya kan, menghadapi Southampton 75 menit, menghadapi Wolves 90 menit ya kan, 88 menit menghadapi Young Boys, 87 menit menghadapi West Ham, 90 menit menghadapi Aston Villa, dan kemarin 69 menit menghadapi Everton ya. Dan nyaris di semua pertandingan yang dia terlibat apalagi dengan menit yang cukup besar itu kita tidak clean sheet gitu loh. Hanya satu koreksi ketika kita menghadapi Wolves. Ini juga koreksi ya, jadi ternyata 10 pertandingan itu kita clean sheet itu kita menghadapi Wolves. Tapi jangan lupa ketika menghadapi Wolves, ya menurut gua sih pada saat itu Wolves itu hanya kurang beruntung ya, tidak bisa menyeploskan barang satu gol pun ke gawang kita, di mana mereka punya peluang cukup banyak, mereka sangat agresif, mereka menguasai lini tengah kali lagi yang dikawal oleh Fred ini benar-benar dibully ya ketika kita menghadapi Wolves. Bisa dilihat di cuplikannya atau di highlights atau bahkan di pertandingan penuh. Itu salah satu hal yang kenapa gue tempatkan Fred ini sebagai pemain yang paling buruk ya di 10 pertandingan awal ini. Again, untuk 3 pemain ini, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, dan Fred, gue selalu menganggap pemain itu bukan robot ya kan. Robot aja bisa ditingkatkan, apalagi pemain gitu ya. Gue sama sekali kalau ada yang berpendapat, lu mau berpendapat bahwasanya wah dia tidak bisa lagi ditingkatkan ya, itu terserah. Cuman kalau gue dari pengalaman hidup gue, dari pengalaman kerja gue, dari pengalaman gue menyaksikan sepak bola, tidak ada yang tidak bisa di-develop ya, tidak. Walaupun itu sedikit, banyak, sedang, namanya manusia itu bisa develop. Tapi jangan lupa pergerakan tuh bukan cuma begini, tapi bisa juga begini begitu ya. Gue sih percaya Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire ini akan bisa menemukan peaknya ya, mudah-mudahan. Pun juga seorang Fred ya, karena ya persaingan sih ketat ya di hampir di semua lini, dan gue harapin sih mereka itu tadi bisa meningkatkan ya, yang ujung-ujungnya nanti kita bisa paling tidak clean sheet lah ya, clean sheet ketika kita meraih kemenangan, kurang lebih demikian ya. Oke, cukup itu 3 yang terburuk. 3 terbaik. Nah ini kita dari ranking 3 ya, langsung aja. Nomor 3 gue tempatkan seorang Jesse Lingard ya. Jesse Lingard musim lalu memperkuat West Ham ya. Setelah ya dia tidak punya tempat di tim utama, dipinjamkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ke West Ham. Sekembalinya ternyata walaupun banyak peminat tapi diblok oleh klub. Bahkan klub ingin memberikan perpanjangan kontrak, tapi sama dia enggak, gue pingin main dulu baru lu perpanjang kontrak. Tapi apa yang diperlihatkan oleh Jesse Lingard cukup luar biasa ya di 10 pertandingan awal ini. Di pertandingan ketika kita menghadapi Newcastle ya, dia langsung tancap gas, tampil 25 menit menyumbangkan 1 gol. Ketika kita bermain menghadapi Young Boys, dia melakukan blunder ya kan, back pass-nya. Tapi apa yang terjadi? Next game ya, ketika kita menghadapi West Ham, ketika dia tampil sebagai pemain pengganti selama 18 menit, dia buat gol yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya dari sisi mental dia bisa bounce back ya, dari pesakitan ya kan, dari zero to hero. Menurut gue ini luar biasa ya bagi seorang Jesse Lingard. Gue tidak melihat hanya errornya dia ketika kita menghadapi Young Boys lalu bounce back ya dia menghadapi West Ham, tapi lebih ke belakangnya lagi ya, di mana dia tidak mendapatkan tempat ya kan. Di Manchester United dipinjamkan ke West Ham, Euro dia tidak dipanggil ya kan, walaupun dia cukup impresif. Kembali ke Manchester United dia tidak bisa jadi starter ya kan, tapi Manchester United ingin keep dia ya kan, dan lain-lain. Dan ini kan menurut gue ada efeknya begitu, dan ini semua ternyata mampu dibalikan oleh Jesse Lingard menjadi menjadi sebuah penampilan yang cukup baik sekalipun dia tidak tampil dari menit pertama ya.
Satu-satunya pertandingan yang dia tampil adalah ketika kita kalah ya di Carabao Cup menghadapi West Ham di penampilan yang menurut gue tidak jelek-jelek banget ya. Dan lagi-lagi ketika dia tampil hanya 2 menit menghadapi Villarreal, dia berperan ya memberikan assist kepada Cristiano Ronaldo di menit-menit akhir yang akhirnya menjadi gol kemenangan. Jadi menurut gua apa yang diperlihatkan oleh Jesse Lingard di 10 pertandingan awal ini, walaupun ya dia hanya sekali kalau tidak salah ini ringan sama Ronaldo gua ya ketika Carabao Cup menjadi starter, tapi di menit-menit ya yang tidak banyak itulah dia mampu memberikan sumbangsih yang atau kontribusi yang cukup maksimal ya kepada tim begitulah. Dan dilihat tadi ya dari perjalanan mentalnya menurut gua cukup luar biasa sih Jesse Lingard ini. Di peringkat 2 gua memberikan kepada seorang Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes karena simple sih. Di 10 pertandingan kita itu hampir di semua pertandingan itu ada Bruno Fernandes ya. Baik itu gol maupun juga assist. Memang betul di pertandingan melawan Aston Villa dia gagal untuk mencetak gol dari titik penalti ya. Tapi jangan lupa sumbangsi dia selain itu selepas itu menghadapi Villarreal dia memberikan assist ya kepada Alex Telles, assist yang cukup manis. Dan ketika menghadapi Everton dia juga memberikan assist lagi-lagi ya kepada Anthony Martial. Jadi menurut gua dan bagaimana peran seorang Bruno Fernandes sih menurut gua itu sudahlah unquestionable, itu sudah jelas tidak perlu lagi ditanyakan. Sering sekali justru ketika dia bermain jelek maka tim akan bermain jelek, begitupun juga sebaliknya. Kedatangan seorang Cristiano Ronaldo ternyata tidak begitu banyak sih kalau ringan amatiran ala gue, kalau gue melihat ya bagaimana seorang Bruno Fernandes tetap percaya diri ya kan, dia memiliki peran kepada tim ya Manchester United, dan itu ya dia tunjukkan di 10 pertandingan awal Manchester United ya. Dan di peringkat pertama gua tempatin siapa? Ada banyak nama kan, ada Mason Greenwood, ada Cristiano Ronaldo, ada siapa? Scott McTominay ya kan. Gua atau Rafael Varane atau Luke Shaw, tapi gua tempatkan seorang David De Gea. David De Gea menurut gua so far ini menjadi pemain yang paling baik ya, pemain terbaik di 10 pertandingan awal Manchester United. Walaupun kalau lu cek, teman-teman cek ya di WhoScored atau Sofa, average-nya itu bukan dia yang nomor 1. Tapi menurut gue gimana gue melihat David De Gea ini memiliki peran yang cukup sentral ya, hampir di seluruh pertandingan Manchester United yang dia mainkan ya, baik itu secara langsung maupun tidak begitu ya. Dimulai dari menghadapi siapa ya menurut gue ya, menghadapi Newcastle ya kan, dimana dia juga membuat banyak save di pertandingan itu. Ketika menghadapi Young Boys pun juga demikian ya. Setelah kita bermain 10 pemain itu kan, dia sempat melakukan beberapa penyelamatan yang sangat-sangat gemilang ya, dari tendangan jarak jauh, utamanya pemain-pemain Young Boys, bisa dicek ya di highlights. Ketika menghadapi West Ham, unquestionable, sebelum penalti itu di save dia sudah banyak melakukan penyelamatan juga ya, mengamankan 3 poin itu di London. Puncaknya jelas itu tadi ketika dia mampu menghadang penaltinya McNoble ya. Setelahnya dia tidak bermain ketika di Carabao ya kan. Menghadapi Aston Villa pun walaupun kita kalah, tapi again lagi-lagi dia membuat penyelamatan yang cukup banyak ya, karena di awal-awal pertandingan paling tidak seingat gue kita banyak melakukan kesalahan sendiri ya, error yang cukup fatal. Salah satunya adalah error dari Harry Maguire, tapi again dia mampu melakukan penyelamatan. Dan juga beberapa insiden juga ya menghadapi Aston Villa. Artinya bukan tidak mungkin Aston Villa punya peluang untuk menceploskan gol lebih dari 1 di pertandingan itu ya. Ketika kita menghadapi Villarreal di babak pertama, di mana banyak sekali peluang dari Villarreal ya, ada yang off goal, ada yang on goal, dan itu David De Gea ya di babak pertama aja sih ingat gua nih, langsung gua pikir aja ada 2 penyelamatan emas ya dari seorang David De Gea, pun juga di pertandingannya di babak kedua ya. Menghadapi Everton kemarin pun juga demikian ya menurut gua. Terlepas dari kebobolan 1 gol, tapi dia juga memiliki peran di mana
ya menghindarkan kita kebobolan yang lebih banyak lagi dari Everton ya. Intinya begini, di 10 pertandingan awal ya, itu kita, lini belakang kita utamanya itu terlalu banyak, terlalu sering mengandalkan bukan lini pertahan, bukan backnya ya, bukan defendersnya, tapi justru seorang David De Gea. Dan menurut gue ini ada yang something wrong di lini belakang kita yang harus diperbaiki oleh Ole Gunnar Solskjaer dan juga tim kepelatihannya. But anyway, gua menempatkan David De Gea karena perannya sangat sentral untuk kubu Manchester United ya, untuk tim Manchester United, untuk klub Manchester United. Itu tadi ya, karena dia mampu memberikan itu tadi poin bahkan ya kepada tim secara langsung. Bayangin secara langsung ya. Gue bisa bilang secara langsung karena pada saat penalti melawan West Ham contohnya, kalau penaltinya gol ya kita dapat 1 poin, seri 2-2 ya. Ketika menghadapi Villarreal bahkan kita bisa cuma 0 poin kalau karena kita kebobolan banyak, tapi David De Gea mampu menghindarkan tim dari itu semuanya. So buat gua 10 pertandingan awal David De Gea pemain terbaiknya. Sekian kurang lebih iseng-iseng aja nih ya, 3 pemain terburuk dan 3 pemain terbaik 10 pertandingan awal ringan amatiran versi gua. Again, harapannya ini cuma subjektif ala gua ya. Harapan gue adalah 3 pemain yang gue sebutin di awal itu mampu meningkatkan lagi penampilannya. 3 pemain yang gue sebutin akhir ini, pemain-pemain terbaik ini mampu juga meningkatkan atau paling tidak menjaga konsistensi dari permainannya. Mudah-mudahan David De Gea tidak harus menjadi pemain terbaik selanjutnya ya. Artinya apa? Artinya lini belakang kita sudah kokoh. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Ikuti terus Football United ringan amatiran ala gue. Wassalamualaikum.